Kejaksaan Agung kembali menyita barang bukti dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi ekspor minyak goreng. Barang bukti yang disita diantaranya adalah 2 kapal pesiar. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Kasus impor gula menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Tom Lembong diduga menerbitkan surat persetujuan izin impor dan memperkaya 9 pihak swasta. Sementara kasus korupsi timah menjerat Crazy Rich Helena Lim dan suami artis Sandra Dewi. Para tersangka terbukti merugikan keuangan negara senilai 300 triliun rupiah. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Dikasih Lembong terjerat dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015-2016. Tom Lembong diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat persetujuan impor gula mentah pada tahun 2015 hingga 2016. Akibat keputusan itu, Tom Lembong dituduh telah memperkaya 9 pihak swasta dan merugikan negara. Total kerugian negara yang diakibatkan atas kasus ini adalah 578 miliar rupiah. Sidang kasus yang menjerat Tom Lembong masih bergulir. Terakhir, Jaksa Penuntut Umum membawa 8 orang saksi ke Pengadilan Tipikor untuk memperkuat bukti-bukti. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Selain nilai korupsi fantastis sebesar 300 triliun rupiah, nama-nama publik figur ikut terseret dalam kasus ini. Kejagung telah menetapkan 22 tersangka, termasuk diantaranya Crazy Rich Helena Lim dan salah satu suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sempat divonis ringan, Harvey Muiz akhirnya mendapat vonis hukuman 20 tahun penjara. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 8 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Sementara Helena Lim divonis 10 tahun penjara dengan hukuman denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, dan uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Kejaksaan Agung menangkap dan menahan Direktur Pemberitaan sebuah stasiun televisi swasta terkait kasus impor gula dan tata niaga timah. Tersangka berinisial TB diduga membuat konten-konten bermuatan negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka baru terkait kasus impor gula dan tata niaga timah. 3 tersangka adalah 2 orang advokat, Marcella Santoso dan Junaidi Saibi, serta Tian Bahtiar yang menjabat sebagai Direktur Pemberitaan JAK TV. Tian Bahtiar diduga menerima uang secara pribadi dari kedua tersangka sebesar 487 juta rupiah untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS
yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi, yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar dengan biaya Rp478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JEK TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa.